Nah, ini kalau pewayangan itu kalau simbolnya Semar, Gareng, Petruk, Bagong gitu. Semar, Bagong sama Semar ini sama karena Bagong ini ayang-ayangnya, bayangannya Semar. Gareng sama Petruk itu satu DNA, yaitu penguasa yang sakti mandraguna karena ini termasuk dari Gandarwa Rojo. Itu kalau pengen mau ngobrol sama saudara kita itu bisa dengan mirroring itu bisa. Iya, katanya saudara kita. Iya. Yang si Ari itu ya katanya bener saudara kita. Iya. Kita selaku pancer zohir, batin kita itu berbagai elemen. Seperti nggak usah ini otak akal pikiran kita aja kita nggak lihat tapi kita merasakan. Dan energi-energi di dalam itu sangat luar biasa. Imajinasi, sadar napas itu kan biasanya kalian pakai napas semuanya sendiri nggak sadar. Maaf itu tadi nyebut guru bahwa kita bukan sedang berguru tapi sedang belajar bersama. Karena gurunya sudah ada di dalam diri masing-masing. Nanti kalau saya disebut guru nggak boleh salah. Guru itu harus bisa digugu dan ditiru. Nah, yang bisa digugu dan ditiru nggak pernah salah hanya guru sejati kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kalau pewayangan itu kalau simbolnya Semar, Gareng, Petruk, Bagong gitu. Semar, Bagong sama Semar ini sama karena Bagong ini ayang-ayangnya, bayangannya Semar. Semar itu ini namanya dewa Manik Moyo, Manik Maya. Ini sakti ini Semar ini. Semar itu sebenarnya simbol datan Samar. Semar itu pokoknya banyak ada ini filosofi Semar ini luar biasa. Jadi Semar, terus Gareng sama Petruk itu satu DNA, yaitu penguasa yang sakti mandraguna karena ini termasuk dari Gandarwa Rojo. Gandarwa itu buta, rajanya sang raja kekuatan kan kalau butuh kan gede tinggi gitu kan. Nah ini keturunannya Gandarwa Rojo. Nah ini nanti bisa melayani kita kalau ini sama ini dari kekuatan yang hebat yang Semar sama Bagong ini satu kesatuan dewa gitu atau malaikat gitu. Jadi semuanya itu nanti yang akan mewujudkan proposal kita yang dibantu dia, kita tinggal yakin aja. Kita mau dikirim kemana itu sudah dirapikan. Orang kita mau lahir aja sudah dirapikan. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi luar biasa. Ilmu leluhur kita tuh waduh. Makanya orang dulu tuh sakti-sakti itu. Emang kalau dulu sih, kalau kita ya emang kita itu pas kemarin buat apaan sih ya kayak gitu pusat ini dipakai dikubur segala macam. Iya. Benar saya kurang ini juga. Emang orang tua dulu itu ngajarin kayak gitu juga kan seperti kayak sama ambu itu kan biasanya kayak gitu juga. Saya ini lagi kan sekarang pelajari lagi ternyata juga ya gitu kan. Bener emang ilmu leluhur itu kan emang bener ada gitu kan. Itu kalau pengen mau ngobrol sama saudara kita itu bisa dengan mirroring itu bisa. Iya, katanya saudara kita. Iya. Yang si Ari itu ya katanya bener saudara kita. Iya. Itu kan kalau maklum ya mungkin sekarang itu kan jarang dipelajari ya. Beda. Pemahamannya gitu kan. Padahal memang kita ada zohir, ada batin. Kita selaku pancer zohir, batin kita itu berbagai elemen. Seperti
nggak usah ini otak akal pikiran kita aja kita nggak lihat tapi kita merasakan. Dan energi-energi di dalam itu sangat luar biasa. Imajinasi, cita-cita itu menimbulkan energi juga. Kita ngadepin orang nih, ini ngadepin orang ngeyel, Mbak. Meditasi aja tarik nafas. Meditasi itu jalannya lewat nafas. Kita sadar bernafas, itu udah meditasi. Sadar nafas itu kan biasanya kalian pakai nafas semuanya sendiri, nggak sadar. Mabuk tadi, diajak kemana-mana diajak mabuk kan gitu, nggak sadar. Yang lebih ini gitu bagi, yang Lebih intens. maksudnya kapan gitu, apa setelah sholat atau gimana gitu? Kapan-kapannya waktunya bagaimana feeling, tetap bagaimana feeling. Aku mau ini silakan. Maaf, itu tadi nyebut guru bahwa kita bukan sedang berguru, tapi sedang belajar bersama. Karena gurunya sudah ada di dalam diri masing-masing. Nanti kalau saya disebut guru, nggak boleh salah. Guru itu harus bisa digugu dan ditiru. Nah, yang bisa digugu dan ditiru nggak pernah salah, hanya guru sejati kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nggak mungkin salah. Aku yakin gitu. Tapi kalau kita ini masih kadang-kadang kita kurang bisa mengendalikan keinginan yang asalnya dari anasir alam semesta ini, air, tanah, api, angin. Itu yang harus kita kendalikan. Jadi seperti itu. kalau misalkan meditasi itu kita ada waktunya nggak berapa paling menit. paling bagus bagaimana kemampuan kita, jadi bukan durasinya, Bukan durasi. tapi bagaimana kita bisa klik. Kalau klik itu kenikmatannya, jadi orang yang sudah gila apa? Gila dengan sang dicintai, digilainya, yaitu sang diri yang ada di dalam diri kita. Itu nggak kesamaan. Coba ulama-ulama besar dulu ada yang nggak mau menikah. Dia menikahnya hanya karena supaya ada penerus perjuangannya, yaitu keturunan. Itu seperti itu. Tapi sebenarnya kalau ditanyain, dia lebih tenang sendiri karena dia menemukan hal yang sangat istimewa dari sekedar biologis dengan pasangan. Itu yang saya rasakan. Ya inilah luar biasanya Allah Subhanahu. Jadi bukti bahwa apa kebutuhan kita sudah nggak pusing-pusing, Allah yang akan memenuhi. Gitu. Allah yang akan memenuhi. Kalau cuma kita kan cuma hanya bisanya menghayal. Tapi kalau Allah itu fakta. Ada pertanyaan lagi? Itu Bu. Ya. Kan menurut pengetahuan bahwa setiap manusia itu sudah ada perannya, aktornya Ya, masing-masing. kan tadi sudah dibahas. Ya, yang dia sama Tuhan. Kenapa kita dapat berkembang? Yakin aja dengan itu, ada aktornya aja yang bisa kita yakini seperti itu. Apapun yang terjadi dalam diri kita, sudah itu tadi adalah aktornya dari Tuhan, dan skenario dari Tuhan. Itu saja yang saya tahu. Bagaimana dengan Ya, oke. Pendapat seperti itu tidak salah, cuman akhirnya kita jadi tuan semangat. Makanya kita dikasih otak, akal, pikiran itu, dikasih nafsu itu, supaya ada energi positif yang menggelora. Jadi Allah itu akan melihat bagaimana sinerginya di dalam mikrokosmosnya untuk menangani berkecamuknya ini, pertarungannya dengan hawa nafsunya dan lain-lain. Terus actionnya kan kalau udah tahu di sini larinya kan ke action. Action kita itu bagaimana, baru itu seperti itu. Jadi memang itu, dan kita itu kan artis, cuman kita dibekali otak, akal, pikiran dan nafsu itu. Itu bagaimana cara kita mengendalikan itu. Jadi
peran kita, free will kita. Kita itu dikasih istimewanya kita dengan makhluk yang lain, kita dikasih free will itu. Kehendak bebas kita. Free will itu kita punya kehendak bebas. Punya kehendak bebas kita ini. Nah, inilah yang kita akan membuat imbas daripada kehidupan selanjutnya. Itu caranya menggunakan kehendak bebas itu kayak apa? Apa ngikutin otak akal pikiran yang cenderung hawa nafsunya, ataukah dengan keilahiannya selaku tugas, selaku ngikutin skenario yang sudah ada, atau dia bisa mengubah skenario itu sendiri dengan kesadaran kita nego sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku ingin ganti peran gitu, kayak yang tadi sudah gitu. Karena kita ada ini, ada kehendak bebas yang ada di dalam diri kita ini, yaitu Tuhan yang ada di dalam diri kita. Ibaratnya samudra, lautan bebas ini kan. Kita itu ombak, dan kita bagian daripada laut itu sendiri, tapi tidak akan pernah menjadi lautan. Kita tetap ombak. Itu kadang terbentur, tapi tetap akan balik kepada lautan itu.